walaupun saat ini kelihatannya serba apa-apa duit, namun ada satu titik yang perlu diperhatikan sesuai dengan petunjuk saya. Hati-hati para kaum oligarki, karena akan ada sebuah gerakan daripada mega siluman. Sekali lagi, akan ada sebuah gerakan dari mega siluman. Manakala nanti tahun 2024 umpamanya ada 3 calon dan kemungkinan bisa terjadi 2 kali putaran, kemungkinan saya yakin yang menang itu niscaya ada sebuah kemenangan, namun tidak punya kewenangan. Tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga nusantara. Ong wilahing jati nuhuni hajat-hajatir luhur Nusantara, tapi uluk salam mulia. Kita sebagai anak bangsa ya, putra putri bangsa Nusantara ini semestinya berpikir secara serius atas kondisi bangsa ini yang makin hari makin kurang menentu. Lalu kita mesti berpikir pula bahwasanya amanat leluhur yang mesti harus tersampaikan, yang selama ini nyaris tidak terdengar apa sesungguhnya hajat leluhur Nusantara. Deal akhirnya hajat leluhur Nusantara pada poinnya sungguhnya itu apa? Niscaya kita belum ada yang punya keterangan yang jelas, yang mantap, termasuk bangsa ini dalam mengkonsep dalam arti ada GBHN, ada undang-undang yang lain-lain, ada undang-undang dasar, undang-undang yang lain, tentunya belum mengacu menurut saya kepada sistem yang telah ditetapkan atau yang menjadi cita-cita oleh leluhur bangsa Nusantara ini. Saya akan mengatakan bahwa tahun 2024 kelak tentunya Indonesia akan ada pesta demokrasi, manakala tidak ada kemungkinan lain yang bisa pula menggagalkan daripada demokrasi itu. Namun secara rasionya kita mesti memikirkan, kita mesti mengheningkan, kita mesti melangkah dalam hal rasio dan irasio. Irasio adalah ketipisan kemungkinan, namun juga bisa terjadi. Namun rasional kita tetap mesti berjalan. Tahun 2024 nanti tentunya banyak sekali orang yang mendukung kepada calon A, calon B, calon C ya. Calon A, calon B, calon C ini saya akan menyampaikan yang bahwasanya manakala nanti tahun 2024 umpamanya ada 3 calon dan kemungkinan bisa terjadi 2 kali putaran, kemungkinan saya akan menyampaikan bahwa tidak perlu kita itu menggebu-gebu dalam mendukung salah satu calon, karena yang saya rasakan saat ini bahwasanya banyak pengelabuan. Kalau kita mengatakan sebuah penipuan itu kasar ya, banyak pengelabuan atas apa? Atas politik. Atas politik ini yang tentunya menjanjikan dengan cara-cara yang menjanjikan, manakala nanti menang si A akan demikian, manakala nanti menang si B akan demikian, manakala menang si C akan demikian lah. Semua ini tentunya saya akan mengatakan bahwa kita tidak perlu menggebu-gebu. Mengapa? Saya yakin yang menang itu niscaya pula tidak akan ada kewenangan yang mutlak ya. Sistem ini akan ada sebuah kemenangan namun tidak punya kewenangan. Jadi akan ada sebuah kemenangan, tentu ada bagi calon presiden dan wakil presiden, namun niscaya tidak akan ada kewenangan lah. Kita menggening secara maksimal yang bahwasanya saat ini mau tidak mau sang penguasa dan sang pengusaha ini sudah terjadi semacam konspirasi. Artinya saya mengatakan dunia ini sedang dikuasai oleh bukan penguasa namun pengusaha, atau sebaliknya pengusaha memperalat penguasa lah. Ini sudah bukan rahasia lagi ya, artinya kita semua dari tingkatan desa sampai dengan tingkatan yang pusat, yang pemimpin negara ini tentunya ada hal-hal yang
yang patut kita mewaspadai, yang kita boleh menilai, setiap orang kan punya penilaian bahwa untuk kali ini kekuasaan itu sesungguhnya kekuasaan di tangan Tuhan ya. Kewenangan saat ini sesungguhnya hanya ada di pengusaha itu terutama ya. Pengusaha itu menguasai situasi dan kondisi karena apa? Sang penguasa telah ditundukkan oleh pengusaha lah. Saya akan menyampaikan bahwasanya kali ini intinya walaupun nanti ada sebuah presiden yang menang, tentunya ada, dan wakil presiden yang memenangkan dalam pemilu ya, niscaya presiden itu tidak ada kewenangan, walaupun bisa menang namun tidak ada kewenangan. Lah kita merasakan bersama bahwasanya sistem demokrasi apa-apa itu menurut saya sistem demokrasi yang sudah kebablasan ini apa-apa itu sudah mengedepankan kos ya, karena fungsi DPR itu kan budgeting lah. Ini budgeting ini telah kalau saya mengatakan ditunggangi mungkin kurang pas, namun telah terjadi konspirasi dengan para pengusaha lah. Niscaya dalam kali ini saya menyampaikan intinya bisa terjadi kemenangan namun tidak punya kewenangan karena budgeting itu telah dikuasai oleh pengusaha lah. Saya akan menyampaikan pula bahwasanya untuk saat ini oligarki boleh berkuasa. Artinya ini merupakan pesan saya kepada para oligarki yang dimaksud oligarki tingkat desa dan tingkatan kota gitu, atau tingkatan madya. Saya akan menyampaikan bahwasanya walaupun saat ini kelihatannya serba apa-apa duit, namun ada satu titik yang perlu diperhatikan sesuai dengan petunjuk saya dan petuah dari titah langit pada saya untuk saya menyampaikan yang bahwasanya hati-hati para kaum oligarki karena akan ada sebuah gerakan daripada mega siluman. Sekali lagi, akan ada sebuah gerakan dari mega siluman. Lah mega siluman itu apa? Mega siluman kalau secara dikaitkan dengan legenda atau dongengan adanya Satrio Piningit atau Ratu Adil, itu adalah prajuritnya sang utusan Tuhan ya. Sang utusan Tuhan itu nanti siapa ya? Kalau menyimak dari konten-konten saya tentunya akan bisa sedikit menarik tali simpul ya. Siapa itu Gusti Putri Damar Kencono, siapa itu Gusti Damar Kencono lah, tentunya itu perlu perlindungan tersendiri karena konten kami adalah saya berpihak kepada ajaran leluhur bahwasanya tidak boleh kita itu menyampaikan secara terang-terangan yang seasli-aslinya. Umpamanya dalam hal yang nyata dalam leluhur itu, dalam nasihat leluhur, kamu ingin mencari kesempurnaan hidup. Kesempurnaan hidup itu bisa ditemukan manakala kamu itu bisa menemukan sesuai ngangin. Manakala bisa mencari kesempurnaan hidup itu manakala sudah bisa mencari sesuai ngangin lah. Itu kan secara tidak terang-terangan, artinya melatih anak cucu untuk pandai lah. Begitupun saya tidak akan menyampaikan yang terang-terangan karena segala sesuatu kita belum pasti, sehingga ada saloka-saloka tertentu. Umpamanya, wah itu keluargamu sakit, umpamanya seseorang sakit, kelihatannya itu akan mencari jodoh asli guru langka, umpamanya lah. Jodoh aslinya hidup itu apa? Jodoh aslinya hidup itu kan mati. Cuma tidak boleh kita ngomong itu bapakmu atau pamanmu atau saudaramu akan mati, itu nggak boleh lah. Ini bahasa yang cerdas perlu kita sampaikan pula bahwasanya kita hidup tidak boleh secara terang benderang, secara terang-terangan dalam menyampaikan. Hanya saya akan menyampaikan intinya walaupun ada kemenangan, namun tidak mungkin akan ada kewenangan bagi presiden dan wakil presiden yang memenangkan pemilu tahun 2024. Sekali lagi, ada kemenangan namun tidak ada kewenangan lah. Mengapa demikian? Karena terjadi konspirasi antara penguasa dan pengusaha, dan lalu otomatis rakyat ini sebagai objek lah, dijabarkan sendiri lah. Kita tidak perlu gontok-gontokan dalam menghadapi pemilu tahun 2024, atau yang penting kita itu sadar mohang lampai sebagai rakyat biasa. Yang penting kewajiban kita memilih, kita melaksanakan pilihan, namun membela yang menggebu-gebu menurut saya tidak perlu. Saya rasa demikian, terima kasih.